Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Masyiral muslimin, Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah anugerahkan kepada kita pertemuan dan perjumpaan di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Meskipun ya di malam ini qadarullah masya'a fa'al, ya sejenak ya kita tidak diterangi oleh lampu ini. Semoga ini tidak membuat surut niat kita untuk belajar di malam ini. Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita masih membaca hadis ya, kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj yang ditulis dan disusun oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala wa ra'ah. Dan kita masih di hadis yang ke-15, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Berkata penulis Fadilatul Syekh As-Sadhan hafizallahu taala wa ra'ah, al-haditsul khamisa asyara an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada keduanya. Ia berkata, ja'a rajulun, ada seseorang yang datang, ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanahu fil jihad. Kemudian orang tersebut meminta izin kepada Nabi untuk jihad. Maka Nabi menjawab, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dijawab oleh seseorang yang datang tadi, naam, iya, orang tuaku masih hidup. Maka Nabi menjawab, fafihima fajahid, maka pada keduanya lah kamu berjihad. Bapak sekalian rahimanallahu yakum, pada beberapa pertemuan sebelumnya kita juga telah menyampaikan beberapa faidah dari hadis ini, dan insyaallah di malam ini kita akan menyampaikan poin yang ketiga dari penjelasan beliau pada lafadz fafihima fajahid, maka pada keduanya kamu berjihad. Bapak sekalian rahimanallahu yakum, huruf jihad atau kata jihad itu diambil dari kata dasar, hurufnya ada huruf jim, ha, dan dal. Ada ja, ada ha, ada dal. Para ulama ahli lughah menyebutkan huruf jim, ha, dal ini bisa, asal katanya bisa dibaca dengan kata al-jahdu, ya, jimnya pakai fathah, atau al-juhdu, yaitu apa? Pakai dhammah. Adapun kata al-jahdu itu artinya al-masyaqqah. Apa masyaqqah? Kesulitan. Ya, masyaqqah itu kesulitan. Kemudian kalau diambil dari kata al-juhdu, yaitu tokoh,
kemampuan. Maka jihad itu mengandung dua makna itu. Ya, jihad fisabilillah ada makna al-jahdu, kesulitannya. Kapan sulitnya? Satu, harus meninggalkan keluarga. Ya, kemudian mempersiapkan fisik. Yang ketiga, menyiapkan materi. Kemudian yang keempat, mental menghadapi musuh. Kemudian yang kelima, mental untuk menerima keputusan takdir Allah pada jihad itu. Apakah namanya pulang ke rumah atau kemudian ruhnya pulang ke akhirat. Seperti itu. Nah, ada masyaqqah, ada kesulitan. Dan jihad juga akan menemui yang namanya tokoh kemampuan. Apa kemampuan? Dia harus melawan. Ya, maka seringkali yang namanya kesulitan itu menghasilkan suatu kemampuan. Kadang kesulitannya level 6. Ketika dia berusaha, ketika dia bertekad, keluarkan kemampuannya, ternyata kemampuan yang dikeluarkannya di level 9. Kesulitannya bisa ditaklukkan, kesulitannya bisa dikalahkan. Nah, jadi kata jihad seperti itu. Diambil dari kata al-jahdu atau al-juhdu. Kalau al-jahdu artinya apa? Masyaqqah, kesulitan. Kata al-juhdu artinya apa? Tokoh kemampuan. Maka ya seringkali kalau kita perhatikan ya setiap ya hal-hal yang berkaitan dengan jihad akan dua itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Contohnya ya masyaqqahnya apa? Datang ke masjid. Yang kedua mati lampu. Seperti itu. Nah, ini sudah ada apa, Pak? Ada masyaqqah ini. Ada kesulitan. Ya. Yang di belakang wallahu a'lam kedengaran atau tidak. Seperti itu, Pak ya. Ada sebentuk masyaqqah, tapi masyaqqah ini akan menghasilkan kepada kita kekuatan yang lain, yaitu apa? Tokoh kemampuan yang biasanya mungkin pakai mic, saya setel ya di apa namanya, Pak? Iya, di volume 3 sekarang dilengkapin jadi 8. Seperti. Enggak apa-apa sudah. Nah, ya. Ini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan petunjuk. Dan bisa jadi mungkin ya dengan mati lampu belajarnya malah lebih serius, lebih fokus. Nah, seperti itu. Nah, ya. AC-nya nggak nyala. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin ini juga ya kita mereview bagaimana para salaf dahulu belajar ya. Nah, sekalian rahimallakum ini. Nah, jadi ini ya fafihi ma fajahid. Nah, beliau menyebutkan di sini ya. Jadi kata jihad itu ada makna seperti itu. Beliau menyebutkan anna amalal khair yatafawatu fil fadli. Bahwasanya amalan kebaikan itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya, amal kebaikan itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Nah, termasuk ini diantaranya. Ya, ketika diberikan dua pilihan, apakah berjihad atau kemudian yaitu membantu kebutuhan orang tua. Ini dalam kategori jihad apa kemarin, Pak? Jihad tolab. Jihad apa? Menyerang. Jihad invasi. Ya, jihad ada dua. Ada invasi, ada defensif. Kalau invasi itu keluar. Ya, yang seperti ini maka disyaratkan izin persetujuan dari orang tua. Ketika orang tuanya masih ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti ini. Nah, anna birral walidain afdolu minal jihadil mustahab. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini termasuk lebih afdol dari jihad mustahab. Ya, karena jihad yang ofensif kapan jatuh fardu ain, jihad ofensif fardu ain satu ketika dipilih dan ditentukan oleh pemimpin.
kamu ini berangkat. Gitu. Ya. Yang kedua, jihad ofensif kalau sudah berada di medan peperangan. Itu fardu ain. Ya, fardu. Tapi kalau misalnya fardu ain bagi yang dia, atau secara kaum muslimin adalah fardu kifayah seperti itu. Nah, adapun untuk personal secara umum tadi fardu kifayah. Nah, atau ya kemudian dikatakan di sini mustahab. Kemudian disebutkan birrul walidain. Ya, birrul walidain adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah min simatil anbiya. Ya, di antara karakter dan akhlaknya para nabi. Bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah dengan mendoakan mereka. Ini pertama, yaitu mendoakan mereka. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan doa Nabi Nuh untuk orang tuanya, untuk orang tua beliau di surat Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Dari sini ada faedah. Faedah pertama adalah di antara adab dalam berdoa mengedepankan diri dalam doa kita. Ya, mengedepankan diri kita. Rabbighfirli, ya, ibda binafsik. Mulailah doakan untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bahwasanya barang siapa seseorang ya melupakan orang tua, itu cerminan dia telah melupakan dirinya sendiri. Ya, barang siapa melupakan orang tua, dia melupakan dirinya. Makanya di dalam doa ini Rabbighfirli wali walidayya. Kalau dia nggak doa ini, dia nggak dapat doa diri sendiri. Kalau dia doain ini untuk orang tuanya, namanya juga akan masuk di dalam doanya. Kalau nggak pernah doa dengan doa seperti ini, potensinya dirinya juga tidak masuk di dalam doa ini. Nah, ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ulama menyebutkan dari sini ya disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya kemudian oleh Imam Ibnul Jauzi, oleh Imam Al-Qurtubi, As-Sa'di dan lain sebagainya, bahwasanya kedua orang tua Nabi Nuh itu adalah mukmin. Ya. Kedua orang tua Nabi Nuh adalah mukmin. Tidak kafir. Karena kenapa? Tidak boleh mendoakan ampunan bagi orang kafir. Karena memang pada asalnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu seluruhnya di atas millah. Di atas agama yang lurus. Di atas tauhid, tidak di atas kesyirikan. Kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, ketika orang-orang soleh itu kemudian sawaruha, diberikan digambar dan seterusnya, kemudian meninggal dan yang lainnya. Nah, antara zaman Nabi Adam dengan zaman Nabi Nuh itu sekitar 10 kurun, ya 10 zaman. Nah, ini yang pertama. Jadi mendoakan. Oleh sebab itu, di antara faidahnya adalah doakanlah orang tua, ya, terutama mungkin orang tua yang memang belum mendapatkan hidayah atau masih dalam keterbatasan ilmu, ya, atau kemudian keterbatasan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu. Sebagaimana doa Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berusia 40 tahun. Ya, Abu Bakar berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salih.
Tardah. Ya Allah, auzi'ni, curahkanlah kepadaku an ashkur, agar aku bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kedua orang. Ini diucapkan karena ayat sebelumnya itu berbicara usia 40. Falamma balago arba'ina sana. Ketika orang nyampe di usia 40, qala rabbi auzi'ni, dia berdoa dengan doa ini. Kata Abdullah bin Abbas, nazalat hadhil ayah fi Abi Bakar As-Siddiq. Ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq ketika usia 40 tahun beliau mendoakan orang tuanya. Pak, pada saat doa ini diucapkan, bagaimana kondisi bapaknya? Kondisi bapaknya saat itu masih kafir. Kapan masuk Islamnya bapaknya Abu Bakar? Beberapa riwayat menyebutkan pada saat penaklukan kota Mekah. Jadi berapa belas tahun kemudian ke depan, Pak. Artinya selama itu doa yang diucapkan apa? Yang dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya. Sekalian rahimallakum. Ini diantaranya. Jadi dua. Ya, barang siapa orang tuanya dalam keadaan iman, di antara teladannya siapa tadi? Nabi Nuh. Barang siapa yang kondisi orang tuanya belum demikian atau belum sesuai maksimal seperti yang diharapkan, ini ada doa dari Abu Bakar. Ya, tidak ada kezaliman yang paling besar yang mengalahkan kesyirikan. Tapi Abu Bakar sabar, Abu Bakar kemudian apa? Senantiasa mendoakan sampai akhirnya bapaknya masuk Islam dan kemudian Abu Bakar menjadi teladan keluarga. Maksudnya teladan keluarga bagaimana, Pak? Abu Bakar adalah sahabat yang bapak, ibu, anak, cucu semuanya keluarga besarnya Islam. Kata para ulama, tidak ada di zaman Nabi yang keluarga besarnya semua dari mulai bapak, ibu, ya, anak, cucu semuanya itu Islam kecuali keluarganya siapa? Keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini sempat saya sampaikan di suatu kajian yang berjudul keluarga penuh berkah. Ya, keluarga penuh berkah, waktu bagi rapot di Riyadus sempat saya sampaikan keluarga penuh berkah itu ada contoh dari Nabi, ada dari keluarga Nabi siapa, dari keluarga sahabat itu siapa. Nah, Allah taala alam bisa. Jadi ini yang pertama, yaitu apa? Doa, ya, doa. Kemudian yang kedua yaitu adalah diantara bentuk dari berbakti ya kepada orang tua, yaitu adalah memberikan arahan, ya, memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Ini diambil dari surat Maryam ayat ke-41 sampai 48 tentang Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, surat Maryam ayat 41 sampai 48. Allah Ta'ala berfirman, wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur, dan ingatlah dan bacakanlah ya dalam Al-Quran tentang apa? Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang jujur. Naam. Idh qala li abihi, ketika beliau berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahandaku. Ini panggilan kasih sayang. Kalau kepada anak, ya bunayya. Kalau zaman sekarang kita terjemahkan apa mungkin ayahanda, atau kepada anak-anak ananda, ya. Duhai ayahandaku. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan juga tidak melihat? Wala yughni anka syai'a, dan juga tidak memberikan manfaat kepadamu. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang pertama adalah ketika memberikan nasihat,
ketika memberikan petuah, ketika memberikan bimbingan, pilihlah redaksi yang bagus, kosakata yang membuat nyaman di hati orang yang diajak bicara. Ya abati, wahai ayahandaku, tidak manggil nama atau kemudian tidak memanggil dengan kasar. Baik kasar secara lafat atau secara kandungan makna. Nah, ya abati, wahai ayahandaku, lembut. Ya, berarti di sini ada faedah, merubah kemungkaran perlu juga dengan kelembutan. Banyak hati luluh, banyak hati jiwa yang keras luluh dengan apa? Kelembutan. Ya, Nabi SAW bersabda, maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah ada kelembutan kepada sesuatu kecuali akan menghiasinya, membuat lebih menarik, membuat lebih nyaman, membuat lebih bisa diterima. Illa zana. Wa makana yunza'u an syai'in illa syanahu. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan memburukannya. Nah, sekalian rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim ketika berdialog, berbicara, berbincang kepada ayahandanya, ya beliau menyebutkan ya dengan kata yang lembut. Kemudian disebutkan alasannya. Alasannya adalah sesuatu yang logis. Ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Jadi di sini disebutkan bahwasanya yang namanya kesyirikan pada asalnya memang nggak logis, nggak logika. Ya, kalau zaman orang sekarang, anak gen sekarang mengatakan apa? Nggak ngotak, ya, nggak ngotak, nggak bisa diterima otak, nggak masuk akal. Ma la yusmi wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Yang selanjutnya, wahai ayahandaku, sesungguhnya aku telah ya datang kepadaku ilmu yang mungkin tidak datang kepadamu. Dari sini faidahnya adalah yang selanjutnya dalam dakwah, dalam menyampaikan kebenaran perlu ketawaduan. Perlu apa, Pak? Rendah hati. Seperti itu. Nah, meskipun tadi kepada siapa? Kepada ayahnya. Kata para ulama, dan ini disebutkan di banyak di beberapa penjelasan, di lafaz ini Nabi Ibrahim tidak menyebut ayahnya dengan kata jahil dan juga tidak menyebut dengan dirinya Nabi Ibrahim sendiri sebagai seorang alim. Saya ini orang berilmu, kamu ini orang bodoh. Enggak begitu. Tapi redaksi dari Nabi Ibrahim, qad ja'ani minal ilmi, telah datang kepadaku ilmu. Ilmu disandarkan datang kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Ini adalah pilihan dan bimbingan dari Allah. Ini adalah kasih sayang Allah sehingga ilmu itu didatangkan kepada Nabi Ibrahim. Dari sini ada faedah lain. Barang siapa orang mendapatkan ilmu, itu tandanya Allah sayang kepada hamba itu. Makanya ilmu itu digiring, dituntun, dibawa sama Allah sampai ke orang itu. Ini apa? Ini qad ja'ani minal ilmi. Telah datang kepadaku ilmu. Siapa yang mendatangkan ilmu? Allah. Siapa yang bimbing itu, ilmu itu nyampe ke Nabi Ibrahim? Allah Ta'ala. Nah, malam ya'tika fattabi'ni, ikutilah aku ahdika siratan sawiya. Maka aku akan berikan petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaiton. Ya, wahai ayahku, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu sangat memaksiati Allah Ta'ala.
Bapak sekalian rahimanallah iyyakum, ketika kita ya menjelaskan sesuatu, ada baiknya kita sebutkan alasan. Kita sebutkan alasannya, kemudian hujahnya, kemudian dalilnya. Kenapa tidak mengikuti syaitan? Karena syaitan maksiat kepada Allah Ta'ala. Barang siapa mengikuti pemaksiat, maka dirinya bisa jadi ahli ahli maksiat. Barang siapa mengikuti ahli taat, maka dirinya pun akan menjadi apa? Ketaatan. Seperti itu. Nah, kemudian disebutnya ya abati inni akhafu an yamassaka adzabum minar rahman. Dan ini adalah di antara bentuk kasih sayang yang lain adalah wahai ayahku, sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan dirimu terkena azab dari Allah Ta'ala, fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau bisa menjadi partnernya syaitan. Azab ya. Pada hari Sabtu kemarin ya, saya bertemu dengan salah seorang ya dalam suatu pertemuan dengan dosen kami dari Mesir, yaitu Syekh Aiman Musa. Beliau menyebutkan kepada kami ya para mahasiswa ya, para thalabatul ilm ya, ketika belajar, intinya beliau sebutkan antakhudh hadhihi syahadah, intinya kalian belajar ini, kami mendapatkan syahadah dan segala macam, fatanju biha minan nar. Semoga kalian bisa selamat dari api neraka. Kita belajar, kita duduk di majelis ini, kita harapkan Allah selamatkan diri kita dari api neraka. Tanju bihi minan nar. Ya. Ini diantara harapan kita dan harapan yang paling tinggi. Ya. Begitu juga dengannya kita bisa menyelamatkan keluarga kita, istri, anak, dan kemudian yang lainnya dari api neraka. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Kelihatan semuanya. Masih pakai enggak nih? Kita matikan saja. Al-fa'lu, Pak. Supaya apa? Ya, al-fa'lu apa fa'lu, Pak? Positive thinking ya. Berhusnuzon sama Allah. Mudah-mudahan enggak off lagi. Nah, sekalian rahimanakum. Ini diantaranya. Makanya disebutkan di sini ya, di dalam kitab Ahkamu Birril Walidain. Mana, Pak? Oh, ada ininya ya. Nah, disebutkan di dalam ayat tadi ada beberapa poin. Yang pertama, nasohahu. Nabi Ibrahim memberikan nasihat. Kemudian yang kedua, wa'adhahu. Nabi Ibrahim memberikan petuah. Wa'allamahu. Nabi Ibrahim mengajarkan ilmu. Yang keempat, wadzakarahu billah. Mengingatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini Pak. Ya, mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Karena yang kita cari, bahkan Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, waridwanu minallahi akbar. Ridho dari Allah itu yang paling besar. Dunia ini dan semuanya itu tempat kefanaan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena di sana ada Allah Ta'ala. Ya, huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Nah, zakkarahu billah. Ya, mengingatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka tadi siang juga ya, saya sempat ya teleponan dengan salah seorang guru yang mengajarkan di tahun 2006 dan 2007. Ya, semoga Allah menjaga beliau, keluarga beliau. Beliau mengingatkan kami, ya, senantiasa dalam berbicara mengucapkan karena Allah. Karena Allah. Kamu menulis seperti ini karena Allah. Ya, kita bisa berbuat seperti ini karena Allah. Yang pertama, beliau sampaikan untuk menjaga keikhlasan kita. Ya,
Karena ikhlas itu tiada bandingannya. Apalagi kalau menuntut ilmu. Dikatakan oleh para ulama, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu itu enggak ada bandingannya kalau niatnya itu benar. Dikatakan oleh Rabi', yang lain katakan ya kullu ma la yubtaga wajhullah fa huwa yathamil, ya yatmahil. Semua yang dicari selain Allah maka akan menjadi sia-sia. Yang tidak sia-sia karena Allah. Yang kedua adalah beliau menyampaikan, ya, kenapa kita sering karena Allah agar membawa diri kita untuk tawadhu, rendah hati. Kita ini abdun fakir, abdun dhaif. Ya, ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya fakir, butuh kepada Allah Ta'ala. Makanya di 2 surat terakhir di Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Quran dibuka dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditutup dengan apa? Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Depannya minta pertolongan, di penutupnya minta perlindungan. Ini yang bisa membuat, beliau sampaikan, ini yang bisa membuat hati kita lebih tenang, lebih tentram. Ini lafaz tazkiyatun nufus. Hati kita itu banyak berpotensi jatuh kepada keburukan, noda-noda. Allahumma ati nafsi taqwaha. Maka sering ya setelah ngaji, setelah sholat, ya Allah terima amal sholat ini, ya Allah jadikan amal ini amal yang ikhlas. Nah, jadi ini fadzakarahu billah, ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wasabara ala adza, ya kemudian ya bersabar, kemudian ditegakkan hujah. Nah, kemudian yang ketiga, ya disebutkan di sini di antara bentuk dari berbakti kepada orang tua, yang pertama tadi apa? Doa, yang kedua nasihat dan wasiat mengajarkan, yang ketiga sabar. Ya, bersabar. Maka sabarnya diri kita itu juga termasuk dari bentuk birrul walidain. Diambil dari poin, ya, di surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail telah sampai dalam usia tertentu, ayahanda beliau Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Ya. Maka ayahanda Nabi Ibrahim mengatakan, "Duhai anandaku Nabi Ismail, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni adzbahuka, saya menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apa yang menurutmu?" Seperti itu. Apa yang kau lihat? Maka Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif al matumar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah di antara orang-orang yang sabar. Bapak sekalian rahimanallah iyyakum. Yang pertama, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi para nabi termasuk bagian dari wahyu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim ketika menyampaikan bukan meminta pendapat, akan tetapi ingin mengukur sejauh mana ketaatan putranya. Apakah putranya ketaatannya sampai pada titik mana, sampai mana? Ternyata jawabannya Masya Allah. Ya, titiknya adalah titik yang sangat tinggi, yaitu apa? Kepasrahan, ketundukan, ketaatan. Lakukan, insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Sekalian rahimanallahu.
Di sini sebetulnya yang butuh kesabaran siapa, Pak? Dua-duanya. Bapaknya juga sabar harus apa, Pak? Nyembelih. Yang kedua, anaknya juga harus sabar apa? Disembelih. Satu, sabar. Ya, ternyata umurnya sampai di situ. Yang kedua, sabar merasakan apa? Sakit disembelih. Yang ketiga, sabar. Ternyata yang melakukannya harus ayahnya sendiri. Ada sebentuk kesabaran pada sang ayah dan ada titik-titik kesabaran yang lebih pada Nabi Ibrahim. Maka bagaimana? Poinnya adalah bahwasanya sampaikanlah itu kepada orang tua. Karena lafaz itu bisa membantu menguatkan orang tua. Ya abati if'al ma tu'mar. Abi lakukan. Gak usah sedih. Jalani saja. Insya Allah saya sabar. Anaknya masuk pondok. Bapak emaknya gitu. Bocahnya antang. Gitu. Yang nangis siapa? Yang bocahnya antang. Antengnya dia, nahannya dia mungkin sedih juga. Cuman mungkin dia berpikir saya nggak perlu meneteskan air mata karena mungkin juga siapa? Soalnya bisa lebih sedih. Yang kedua adalah ketika ada seorang anak berkeluarga, awal berkeluarga semua merintis. Mungkin orang tuanya lebih mapan, ya. Orang tuanya lebih Pak, lebih punya. Ya. Rumahnya mungkin sudah ada, kendaraan ada. Anaknya berumah tangga prihatin, gitu kan. Kalau kata mbah saya, prihatin nilai. Oke. Maka kemudian anaknya mengatakan, Abi, Umi, dah tenang aja. Insya Allah kita di sini enjoy. Lafaz seperti itu meskipun siapa, Pak? Ya, meskipun orang tua ngelihat anaknya seperti itu juga sedih, sabar juga. Kemudian anaknya yang menjalani sabarnya dua kali lipat. Tapi sampaikan itu kepada orang tua. Gak apa-apa kita seperti ini, enak kita jalanin ini, ya. Kita nikmat jalanin ini, sudah gak apa-apa. Semuanya berproses, Bi, seperti itu. Insya Allah nanti ya juga sampai waktunya. Nah, sekalian ini diantaranya, jadi sabar. Jadi menguatkan hati orang tua itu termasuk bagian dari apa? Birrul walidain. Menguatkan hati orang tua. Dalam poin ini adalah satu, siapa tadi? Anak yang sedang belajar. Yang kedua siapa? Yang juga yang berawal di rumah tangga. Itu juga apa? Itu juga bagian dari apa? Birrul walidain. Karena di sini disebutkan dari awal kitab ya termasuk bentuknya nama di jukarimatun fil birril walidain. Bentuk-bentuk dari contoh birrul walidain tadi doa Nabi Nuh, wasiat Nabi Ibrahim. Yang ketiga apa? Sabar. Di antaranya tadi contohnya adalah Nabi Ismail. Nah, sekalian rahimanallah ya. Kemudian yang selanjutnya disebutkan akhbaro abahu annahu muwattinun nafsahu ala sabri. Ya. Bahwasanya Nabi Ismail mengabarkan dirinya sudah siap dengan kesabaran ini. Wa qarana dzalika bimasyiatillah. Masyaallah. Dan kemudian kesiapannya itu dikaitkan, digandengkan dengan kehendak Allah. Tadi Pak, ya kata Ustaz kami, karena Allah, bahwa itu Allah dimanapun. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allah seperti itu. Jangan syafaq bawa-bawa Allah pas kapan Pak? Syafaq Allah saja. Ya, tapi itu bagus sih. Cuman ya, Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Sering ya lafat-lafat Allah itu di dekat. Li'annahu la yakunu syai'un biduni masyiatillah. Karena tidak ada sesuatu kecuali semuanya dengan kehendak Allah. Dengan ketaatan ini melahirkan keberkahan. Apa keberkahannya? Ada perintah menyembelih
kurban. Yang syariat itu sampai hari ini. Nah, makanya sering saya sampaikan, ketaatan melahirkan keberkahan. Dan keberkahan ya ketika sudah beraksi ya itu bagaikan lautan tak bertepi. Sudah sulit untuk memagerinya, sulit untuk membatasi sampai di mana akhirnya. Nah, pas sekalian rahmanakum. Kemudian yang terakhir ya, diantara bentuk ya dari birrul walidain, yang pertama tadi doa, yang kedua wasiat atau mengajarkan kepada kebaikan, kemudian yang keberapa? Yang ketiga adalah bersabar ya. Apakah bersabar terhadap ya perilaku orang tua, atau kemudian juga menyampaikan kesabaran dirinya menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Kemudian yang keempat ya, semuanya itu akan membawa orang tersebut dengan sendirinya untuk bertindak baik dan tidak kasar. Makanya disebutkan di surat Maryam ayat yang ke-13 dan 14 berkaitan dengan Nabi Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba bikuwah. Wahai Yahya, Nabi Yahya, ambillah kitab dengan bikuwatin. Ambillah kitab dengan kuwah. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan. Ya, ini lagi muncul. Kami berikan hukum ya, itu ketika engkau dini. Hananan sebagai rasa kasih sayang kami untukmu. Zakatan dan sebagai penyucian diri untukmu. Lagi-lagi seperti tadi, bahwasanya siapa orang diberikan ilmu, diberikan pemahaman agama, itu termasuk bagian dari kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Karena tadi, inni qad ja'ani minal ilmi. Ilmu itu datang kepadaku. Siapa yang membawa menggiring ilmu itu datang kepada kita, ya tidak lain adalah Allah. Wa kana taqiyya, dan beliau adalah seorang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diantaranya satu, punya rasa kasih sayang, hanan. Kemudian yang kedua, zakatan. Ya, hatinya apa Pak? Bersih. Wa kana taqiyya, dan Nabi Yahya adalah seorang nabi yang takwa. Wa baram biwalidayhi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Menunjukkan yaitu satu, ketakwaan kepada Allah, kemudian yang kedua bakti kepada orang tua. Yang kedua, bahwasanya takwa itu perlu bukti. Di antara bukti yang paling real adalah orang perhatian kepada orang tuanya. Maka ketika berbuat baik kepada orang tua, sampaikan pada diri, ini adalah bagian usaha saya mewujudkan ketakwaan. Jadi kalau saya ingin menjadi orang takwa, atau ketika saya ingin mewujudkan ketakwaan, ini caranya adalah saya harus berbakti, bersabar, dan yang lainnya tadi. Walam yakun jabbaron asiyya, dan beliau bukan seorang yang jabbar, yang keras dan sombong. Wa asiyya, dan bukan juga orang yang bermaksiat. Nah, dikatakan oleh Ibnu Katsir, beliau sebutkan lama dzakara ta'atahu li rabbih. Ketika Allah menyebutkan Nabi Yahya sifatnya taat kepada Allah, khalaqahu dza rahmah, dan Allah jadikan pada Nabi Yahya memiliki sifat kasih sayang. Zakah, yaitu apa? Tadi hatinya baik, bagus, suci. Tuqo, dan juga dihiasi dengan ketakwaan. Beliau menyebutkan tentang baiknya beliau kepada orang tuanya, dan secara otomatis mujanabatihi uquqahuma, beliau akan ya jauh dari yang namanya durhaka kepada orang tuanya, qaulan wa fi'lan wa amran wa nahyan.
Nah, begitu juga dengan apa Pak? Ya, perkataan, perbuatan, perintah dan juga larangan. Ini dimulai dengan apa Pak? Tuko, takwa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuko wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hidayah, petunjuk, ya, afaf wal ghina dan kecukupan. Sekalian rahmatullahikum, mungkin ini 3 poin atau beberapa poin yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan poin apa? Berbakti kepada orang tua. Yang pertama tadi doa, yang kedua nasihat, yang ketiga sabar, yang keempat yaitu apa? Tadi menghindari hal-hal yang buruk. Doa diambil dari siapa? Kisah Nabi Nuh. Ketika orang tuanya iman. Ketika orang tuanya belum semestinya. Kisah siapa tadi? Abu Bakar. Di usia berapa mendoakan? 40. Saat itu orang tuanya masih kafir. Kemudian kapan masuk Islamnya? Ketika nanti penaklukan kota Mekah. Belasan tahun setelahnya nanti. Nah, yang kedua apa? Yang kedua tadi memberikan nasihat. Kisahnya siapa? Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya? Berkata lembut, berikan argumen apalagi secara logis yang bisa diterima. Kemudian yang selanjutnya ingatkan kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga sabar. Kisahnya siapa? Nabi Ismail. Sabar bisa dua, menghadapi perilaku dari orang tua, atau yang kedua yaitu apa? Dia menyampaikan kesabaran dirinya menghadapi kondisi yang saat ini dia hadapi atau jalan ini untuk menguatkan diri dia dan menguatkan hati orang tua. Yang keempat tadi tidak berbuat buruk kepada orang tua berkaitan dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Yahya. Nah, sekalian rahmatullahikum, mungkin ini dapat kami sampaikan. Semoga majelis kita ini majelis yang diliputi rahmat dari Allah Ta'ala, majelis yang dicurahkan keberkahan darinya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Semoga Allah curahkan kepada kita ampunan, rahmat, dan juga keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.